Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik atau yang disebut sebagai arus dan tegangan listrik AC, yang kepanjangannya adalah alternating current. Sebelumnya telah Anda pelajari tentang arus dan tegangan listrik searah, yang mana arus dan tegangan listrik searah itu adalah arus dan tegangan listrik yang nilainya terhadap fungsi waktu selalu konstan, baik nilainya maupun arahnya konstan. Nah, untuk yang arus dan tegangan listrik bolak-balik itu bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ikuti pembahasannya di video pembelajaran fisika kali ini. Arus dan tegangan listrik bolak-balik. Apa itu yang dimaksud dengan arus dan tegangan listrik bolak-balik? Arus dan tegangan listrik bolak-balik atau AC, yang kepanjangannya adalah alternating current, adalah arus dan tegangan listrik yang nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik konstan. Selain nilainya, juga arahnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah arus dan tegangan listrik sinusoidal. Coba perhatikan grafik berikut yang dibantu dengan membuat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y adalah untuk menunjukkan sebagai fungsi waktu, hubungannya terhadap fungsi waktu dan kecepatan sudutnya, yang kemudian diperoleh sudut tempuhnya yang besarnya adalah omega kali T. Kemudian pada sumbu Y adalah untuk menunjukkan nilai tegangan dan arus listriknya. Nah, ini sudah nampak gelombang sinusnya mulai dari 0 sampai maksimum, kemudian 0, kemudian ke arah nilai negatif maksimumnya, kemudian 0 mencapai pada positif maksimumnya, 0 lagi, dan seterusnya. Jadi nilainya itu selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik konstan, kemudian digambarkan dalam bentuk gelombang sinusoida seperti nampak pada gambar ini, di mana pada gambar ini menunjukkan bahwa pada bagian yang puncaknya itu adalah untuk menentukan nilai maksimumnya dari puncak gelombang, atau sebagai amplitudonya itu adalah sebagai tegangan maksimumnya, yang arahnya ke atas nilai maksimum positif, arahnya ke bawah adalah nilai maksimum negatif. Jadi terhadap waktu selalu berubah secara periodik konstan. Ini adalah grafik sinus dari tegangan bolak-balik. Sedangkan untuk grafik arus dari tegangan dari sumber listrik bolak-balik adalah seperti yang berikutnya ini. Jadi sama sebenarnya pada saat waktu T-nya sama dengan 0, I-nya masih 0 misalnya, pada suatu saat T tertentu mencapai titik tertinggi, amplitudenya berarti I-nya adalah maksimum. Kapankah tegangannya maksimum itu diperoleh ataupun I maksimumnya diperoleh itu adalah pada saat sumber tegangan arus listrik bolak-balik, misalnya dari generator, itu berputar mencapai 90 derajat sampai kemudian 180 derajat nilainya 0 kembali, ditambah 90 derajat menjadi 270 derajat mencapai nilai negatif maksimumnya, ditambah lagi 90 derajat mencapai 0 kembali, atau pada saat sudut fasenya adalah pi per 2, pi, 3pi per 2, 2pi, dan 3pi, dan seterusnya. Nah, berlakulah persamaan perumusan tegangannya maupun arus listriknya adalah V sama dengan V maksimum sin omega T, dan juga I sama dengan I maksimum sin omega T, di mana V maksimum adalah tegangan maksimum, satuannya volt,
IM adalah arus maksimum satuannya ampere, omega adalah frekuensi sudut satuannya radian per sekon, dan kemudian T adalah waktu. Yang kedua adalah osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur untuk mengukur arus dan tegangan listrik sinusoida yang dihasilkan oleh sumber arus dan tegangan listrik bolak-balik. Pada sumbu vertikalnya osiloskop itu adalah menunjukkan nilai arus ataupun tegangan listriknya, sedangkan pada sumbu horizontalnya untuk menunjukkan waktu atau fungsi waktunya yang ada pada layar monitor di osiloskop. Selain itu juga osiloskop itu dapat digunakan untuk menentukan nilai periode dan frekuensi sumber arus listrik bolak-balik. Dan yang ketiga adalah arus dan tegangan listrik bolak-balik itu selain memiliki nilai maksimum juga memiliki nilai efektif. Jadi nilai efektif arus dan tegangan listrik AC atau bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan listrik yang setara dengan arus dan tegangan listrik searah yang menghasilkan kalor atau energi panas yang sama ketika melalui suatu penghantar. Dan V efektif ini hubungannya dengan tegangan maksimumnya adalah V efektif sama dengan V maksimum per akar 2, ataupun juga I efektifnya adalah sama dengan I maksimum per akar 2. V efektif ini dilambangkan dengan VEF, arus efektifnya dilambangkan dengan IEF. Kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Soal yang nomor 1, perhatikan gambar. Jika sumbu vertikal diatur pada tegangan 2 volt per cm, waktu dalam arah horizontal menunjukkan 10 milisekon dan tiap kotak memiliki ukuran 1 cm kali 1 cm. Tentukan tegangan maksimum sumber AC dan B adalah frekuensi sumber AC. Perhatikan pada gambarnya, ini ada layar monitor yang menunjukkan gelombang sinusoida dari arus dan tegangan listrik bolak-balik. Di sini memiliki ukuran tegangan puncak dan puncaknya atau VPP atau voltage peak to peak. Nah, itu terdapat 1, 2, 3, 4 kotak. Dan kemudian juga pada horizontalnya menunjukkan waktu T periode sebanyak 1, 2, 3, 4 kotak juga. Marilah kita selesaikan. Untuk yang A, tegangan maksimumnya adalah sama dengan besarnya amplitudo gelombang. Nah, di sini yang diketahui adalah VPP-nya, berarti sama dengan 4 kotak 4 cm kali 2 volt per cm per setiap kotaknya tadi, maka besarnya VPP ditemukan 8 volt, sehingga V maksimumnya adalah separuh dari VPP, itu setengah kali 8 sama dengan 4 volt. Untuk yang B, frekuensi sumber AC-nya adalah bisa dicari dari yang diketahui waktu periode, di mana frekuensi hubungannya dengan waktu periode adalah F sama dengan seperti besar T periode. Maka 1 per 4 kali 10 kali 10 pangkat min 3. Untuk 10 milisekon itu 10 kali 10 pangkat min 3. Dan 4 petak berarti 4, maka 1 per 4 kali 10 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 100 dibagi 4, maka frekuensinya sama dengan 25 Hz. Itu adalah soal yang nomor 1, sudah bisa kita selesaikan. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah voltmeter dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik menunjukkan angka hasil pengukurannya adalah 110 volt. Hitung besarnya A tegangan maksimum. B arus efektif yang mengalir pada hambatan 100 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, oke, kita selesaikan sama-sama. Tegangan maksimumnya
bisa dicari dari V efektif sama dengan V maksimum per akar 2, maka V maksimumnya sama dengan V efektif kali akar 2. Sama dengan V efektifnya adalah 100 dikalikan akar 2, dan akar 2 itu adalah sama dengan 1,4, maka V maksimumnya besarnya adalah 154 volt. Untuk selanjutnya mencari jawaban pada pertanyaan yang B, arus efektif yang mengalir pada hambatan 100 ohm, berarti I efektif sama dengan V efektif dibagi R, berarti 110 dibagi 100 sama dengan 1,1 ampere. Nah, demikian tadi pembahasan fisika arus dan tegangan listrik bolak-balik, dimulai dari arus dan tegangan sinusoida, kemudian alat ukurnya yang disebut sebagai osiloskop, dan sampai pada nilai efektif arus dan tegangan listrik bolak-balik. Semoga pembahasan ini membantu Anda semuanya dan untuk mengantarkan Anda menuju ke pintu gerbang kesuksesan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.